Oke, selamat pagi. Eh, kita mau bincang-bincang sedikit terkait situasi polemik terkait TOB yang sedang berlangsung. Ya, kita ngobrol santai, kita juga minta pendapat dari ini kita punya Andrew Pahabol. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda intelektual dari Jawa Timur. Dia juga punya pengaruh yang luar biasa untuk punya hati untuk kita bicara, karena hari ini kalau kita bicara ODOP kita bicara tentang generasi. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang ada beberapa isu yang kami lihat berkembang di media bahwa teman-teman dari TABI mereka tidak mau kalau Pegunungan Bintang tergabung di dalam provinsi TABI. Menyikapi situasi ini, background sedikit tentang Andrew juga sekolah dari kecil semua di Jayapura, jadi dia sangat memahami situasi yang terjadi di Jayapura dengan teman-teman asli dari Jayapura, dan beliau punya gambaran sedikit tentang perkembangan dari awal seperti apa wajah kota Jayapura sampai hari ini dan situasi polemik hari ini. Jadi kita nanti juga akan bahas sedikit dari Pak Andrew, kira-kira tanggapan dengan situasi teman-teman. Mereka tidak mau kalau Pegunungan Bintang masuk di dalam provinsi Papua ini seperti apa? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan pagi ini. Saya pikir mungkin ada sedikit tanggapan berkaitan dengan Bupati Matius Salatow yang mengatakan Pegunungan Bintang tidak boleh gabung dengan Kabupaten Jayapura atau Provinsi Induk Jayapura. Dan menyusul juga kita kemarin dari intelektual Kabupaten Jawa Timur ingin juga bergabung kepada Provinsi Induk, dan menyusul juga Kabupaten Yalimo. Jadi Yalimo, Pegunungan Bintang dan Jawa Timur mereka kehendaknya mereka mau bergabung kepada Kabupaten Provinsi Induk. Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, kalau pemekaran itu disebabkan demi untuk kesejahteraan masyarakat atau demi untuk mempertekatkan pembangunan, maka Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jawa Timur ini memang tidak bisa gabungkan ke wilayah Lapago, karena di sana kita akses untuk masuk ke sana belum berjalan dan sangat susah, karena kami punya pengalaman hampir 45 tahun di Wamena, tidak ada kehidupan untuk orang dua kabupaten ini. Oke, Jawa Timur dengan Pegunungan Bintang dan termasuk Yalimo sama sekali tidak ada kehidupan. Tapi puji Tuhan setelah pemekaran baru orang Jawa Timur, Pegunungan Bintang, Yalimo mereka membangun dirinya sendiri. Ya, membangun dirinya sendiri, dan itu sangat bagus, positif. Kemudian kita berkaitan dengan kenapa kami tidak bisa bergabung di Provinsi Induk. Sebenarnya begini, saya setuju dengan Pak Bupati Jayapura punya pendapat, tapi ada sedikit yang mungkin saya hanya memberikan sedikit pencerahan. Provinsi Papua ini provinsi induk. Provinsi Papua ini dimiliki oleh seluruh orang Papua, entah itu Papua Barat maupun Papua. Papua Barat terpecah dari Papua. Mereka juga memiliki di sini, tapi karena mereka pecah, akhirnya mereka memiliki provinsi baru. Tapi ada 29 kabupaten di Provinsi Induk. Ini yang punya Provinsi Induk Papua ini. Jadi misalnya kalau Pegunungan Bintang Jawa Timur inginkan, kami tidak mau bergabung di sana. Kami mau tetap di Provinsi Induk karena itu ada beberapa alasan. Satu, mungkin mereka akses untuk transportasi dan lain-lain itu memang mengalami kesulitan. Mereka lebih cocok di sini. Yang kedua, Jawa Timur dengan Pegunungan Bintang Yalimo ini mereka mengusulkan salah satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Timur. Provinsi Papua Timur bisa apabila bisa jadi kalau jika kami masih ada di Provinsi Induk. Tapi kalau kami bergabung kepada provinsi yang baru dimekarkan, ini kami akan mengalami proses yang panjang dan ketertinggalan semakin hari semakin besar. Oleh sebab itu, untuk Pak Bupati Jayapura dan teman-teman dari wilayah adat Tanah Tabi,
mohon untuk bisa menerima atau untuk sementara beberapa waktu ini bisa teman-teman dari Pegunungan Bintang maupun Jawa Timur bisa di sini dulu sambil kita mengurus administrasi lainnya untuk kita bisa berdiri sendiri. Oke, artinya wacana yang berkembang untuk pembentukan provinsi berdasarkan wilayah adat ini justru memberikan ruang seakan-akan bukan Papua ini bukan milik orang Papua semua. Pak Andri lihatnya seperti itu atau lebih melihat kepada kesukuan. Nah, dampak positif dan negatif daripada situasi ini apa kira-kira bagi orang Papua sendiri? Ya, sebenarnya untuk seluruh orang Papua sebenarnya mereka menolak sih sebenarnya kalau untuk pemekaran. Tapi karena 3 provinsi sudah jadi, sudah tanggal 30 akan disahkan. Oleh sebab itu, kalau tanggal 30 disahkan, nanti akan orang berbagi per wilayah masing-masing. Ya kan, orang Lapago akan pergi ke Lapago, orang ini pergi ke sini, orang ini pergi ke sini, orang lain bertahan di sini. Terus orang Jawa Kimo, orang Pegunungan Bintang, orang Yalimo satu kesatuan, satu suku wilayah adat Tataran ini. Dan ini mereka satu kesatuan ini. Sebenarnya mereka ini satu wilayah adat yang sebenarnya dikhususkan. Mereka juga sebenarnya tidak masuk di dalam Lapago sebenarnya. Mereka sangat jauh sekali dari Lapago. Tapi karena waktu itu untuk otonomi khusus memberikan satu nama Lapago karena beberapa kabupaten itu pemekarannya dari Jaya-Wijaya. Oleh sebab itu wilayah-wilayah ini tanpa mempertimbangkan suku dan budaya masuk di dalam wilayah Lapago. Nah, oleh sebab itu pemerintah juga lihat ini pembagian yang tidak merata ini, tidak merata. Kalau bilang merata karena Wamena tidak bisa akses kepada daerah wilayah Jawa Kimo sampai dengan Pegunungan Bintang. Jalan pun tidak mungkin masuk. Walaupun masuk pun itu ribuan tahun. Kalau untuk mempercepatkan pembangunan untuk Pegunungan Bintang, itu harus mau tidak mau harus mulai dari timur. Jadi Papua mungkin satu poin yang penting itu Papua Barat, Papua Timur. Papua Barat sudah dimekarkan oleh Indonesia. Oke. Sekarang Papua Timur, kalau Papua Timur belum dimekarkan maka pembangunan Papua tidak merata, Papua tidak terbangun kapanpun, kecuali Papua Timurnya disentuh pembangunannya. Karena ketertinggalan sebenarnya itu yang asli induk ketertinggalan itu ada di Papua Timur. Oke, kira-kira harapan dari Pak Andrew sebagai intelektual Jawa Kimo kepada pemerintah yang mana besok sudah disahkan RUU tentang pemekaran 3 provinsi. Ya, kira-kira harapannya seperti apa? Terima kasih. Saya punya harapan besar itu dua kabupaten ini untuk sementara dititipkan ke Jayapura. Kabupaten ini kabupaten apa? Kabupaten tiga kabupaten provinsi Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo sementara dititipkan demi untuk kemanusiaan, demi untuk kemerataan. Jadi teman-teman dari wilayah Tabi, adat maupun pemerintah tokoh intelektual harus paham ini. Kalau untuk bangun Papua secara merata, mandiri, adil, makmur, maka 3 kabupaten ini sementara di sini dulu, seperti Saireri tinggal, seperti Bomberai tinggal di provinsi induk. Itu tujuannya mereka akan pisah. Nah, sekarang wilayah ini harus tinggal dulu, karena ini kita bicara Papua itu bicara timur. Bicara timur itu ada di sana, Pegunungan Bintang di Jawa Timur yang pegang. Bicara timur mereka berkaitan langsung dengan Papua Nugini. Jadi kalau mau bangun Papua harus bangun timur. Dan pagar beton dari Indonesia harus bangunnya harus di timur. Oke. Itu harapan saya. Kami sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama, entah itu orang di Tabi di sini, di Lapago, Pegunungan Bintang, Jawa Kimo dan Yalimo, dan dimanapun kami mau tinggal yaitu hak kami dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi kita tidak bisa bawa kedaerahan dalam kondisi ini. Kita melihat ya Papua itu satu. Jadi kami memilih di provinsi Papua itu hak kami, karena kami melihat dari perjalanan kami sejarah yang panjang yang kami merasakan, kemudian dari akses
kemudian di mana kami nyaman untuk kami bisa berkembang, dan itu tidak bisa dibatasi oleh isu-isu sektoral yang tidak membangun. Ya, jadi dia harus hormati kami punya keinginan untuk masuk bergabung di provinsi ini. Ya, mungkin itu. Siap kakak, menurut kakak pendapat mungkin saat ini isu DOP untuk Yahukimo Pegunungan Bintang ingin masuk ke bergabung di Tanah Tabi, tapi dari pembicaraan wawancara dari tokoh adat dan Pak Bupati Tabi sendiri menolak. Itu pertama. Yang kedua itu kenapa Pegunungan Bintang dan Yahukimo dan Yalimo itu harus perlu dimekarkan. Nah, kakak sebagai salah satu intelektual Kabupaten Yahukimo, mohon tangkapan dan masukannya. Ya, terima kasih untuk waktu ini. Saya melihat dari latar belakang daripada pembentukan provinsi. Provinsi 3 DOB, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah ini ada dan hadirkan bukan karena masyarakat Papua yang minta. Undang-undang otonomi khusus pun orang Papua tidak pernah minta ke pusat bahwa kami minta otonomi khusus, tidak. Baik itu yang 20 tahun yang lalu maupun setelah 20 tahun ini. Sama, provinsi ini pun kami orang Papua tidak semua orang yang menginginkan untuk pembentukan provinsi. Tapi ini kan keinginan pusat berdasarkan dengan restra. Kalau memang begitu, misalnya dinamika yang berkembang yang terjadi di daerah, bahwa ada yang bilang kamu orang Lapago tidak boleh di Tabi, atau misalnya pusat ibu kotanya tidak boleh di Nabire, harus di Timika. Dan banyak alasan yang kita temukan ini karena bukan orang Papua yang buat kelengkapan administrasi fisik maupun teknis, baik berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, juga Undang-Undang 21, PP 106 dan 107. Namun ini kan dipaksakan, di-drop oleh pemerintah pusat ke Papua. Maka kita orang Papua jangan lagi kita tanggapi berdasarkan wilayah adat. Jadi misalnya, ya Tabi di Papua di sini tanah Tabi, maka harus orang Tabi saja atau orang Saireli saja. Wilayah Animha, ya itu hanya orang Merauke saja. Ini yang kita orang Papua tanggapi. Orang Jakarta di sana mereka memegarkan Papua ini seperti Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Utara, Sumatera, Kalimantan. Ini kan berdasarkan wilayah bagian-bagian. Maka di Papua ini pun orang Jakarta mereka punya konsep sendiri untuk bangun di sini. Maka misalnya orang Pegunungan Bintang itu ada di Jayapura, sebenarnya tanggapannya bukan kita giring ke arah adat, tapi tanggapannya itu akses dari pemerintah pusat ke dari Jayapura ke Pegunungan Bintang jaraknya berapa, misalnya berapa jauh, kemudian dari Pegunungan Bintang ke Wamena jaraknya berapa jauh. Ini yang mereka pikirkan. Tapi kalau kita orang daerah di sini kita tanggapi dengan kita punya konsep, nah ini bisa menciptakan konflik horizontal yang bisa terjadi antara suku dengan suku yang lain, karena orang Jakarta bagi bukan berdasarkan wilayah adat. Itu satu hal. Hal kedua, kita orang Jali, orang Ngalum, orang Mek, orang Una, orang Timiap, dan ada 13 suku yang ada di Yahukimo maupun yang ada di Pegunungan Bintang. Ini kan sebenarnya kita tidak bisa masuk di wilayah adat Lapago. Lapago ini luas. Ini yang kasih nama Lapago ini siapa? Yang melatar belakangi Lapago ini siapa? Sehingga orang paksakan kami juga harus ikut ke Pegunungan Tengah di Wamena di sana. Di Lapago. Di Lapago. Ini sudah terlalu jauh. Sehingga hari ini yang kita sebagai generasi kedua
setelah generasi pertama itu orang-orang tua yang kemarin itu ada yang sudah lihat yang namanya uang dan tahu bendera merah putih, lalu mereka meninggal. Kita generasi kedua ini kita baru sadar bahwa oh ternyata kami ini orang ada di Lapago. Jadi jangan lagi giring provinsi ini berdasarkan wilayah adat, tetapi kita wilayah yang jangkauannya susah untuk masuk ke beberapa wilayah ini, kita harus berjuang sendiri karena sudah pasti orang Jakarta punya pertimbangan-pertimbangan di undang-undang. Kita hari ini orang di Hokimo, Pegunungan Bintang dengan Yalimo, kita ada di daerah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Jadi kita ada di daerah perbatasan. Kalau kita misalnya pemerintah pusat menginginkan daerah terisolir, ya kita ada di daerah terisolir juga. Kalau kita ada di daerah terluar, ya memang kita ada di daerah terluar juga. Jadi kalau misalnya negara punya keinginan untuk mereka bilang ya kita harus hadirkan provinsi untuk memperkecil dan perpendek rentang kendali, jawaban itu ya untuk kita orang Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo. Itu hal kedua. Hal ketiga, kita orang di daerah timur dari Jayawijaya, kita tidak bisa menyesuaikan karena kita menunggu apa yang negara lakukan ini yang kita ikuti. Hari ini kita pikir kita itu akan ada di Jayawijaya, di provinsi induk, tapi ternyata kita dikembalikan ke Lapago lagi, sehingga jarak antara Yalimo dengan Yahukimo ke Wamena ini terlalu jauh, sehingga kita orang Pegunungan Bintang, Yalimo dengan Yahukimo, kita punya kesan buruk ketika kita bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya itu sapu kantor saja tidak pernah orang Yahukimo dan Pegunungan Bintang ini ada di Wamena. Kita trauma dengan cara-cara itu teman-teman, baik itu dari suku Dani maupun suku Lani. Ini yang kita trauma. Jangankan jauh-jauh, Provinsi Papua ini saja kita tidak dapat kesempatan, padahal kita suara besar, penyumbang suara besar. Ini hari ini orang Yahukimo tidak menerima. Latar belakang ada beberapa alasan yang lain, sehingga alangkah baiknya setelah 3 provinsi ini dimekarkan, ada peluang untuk berapa provinsi ke depan lagi. Ya, mulai dari hari ini kita orang Yahukimo, Pegunungan Bintang dengan Yalimo, bila perlu juga kalau mau bergabung pun terserah dan silakan, kita akan berjuang sama-sama untuk mau keluar dari semua keterbelakangan ini. Terima kasih.